Hai hai, halo semuanya. Jumpa lagi di Santano Podcast. Nah, kali ini bersama aku Rahma sebagai host di episode podcast kali ini. Nah, teman-teman, aku nggak sendiri tahu, aku bareng dua narasumber lainnya. Yuk, kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Kanisius Dede Santo. Saya di SMA Thomas kelas 10-2. Di sini saya sebagai atlet karate. Dan perkenalkan, nama saya Anderson Atwojo, kelas 10-1. Saya di sini sebagai modification. Nah, kita udah kenal nih nama mereka. Gimana kalau kita tanya-tanya mereka biar kita kenal lebih jauh tentang apa prestasi mereka. Yuk, Dede, gimana nih kabar Dede? Ya, untuk hari ini kabar saya baik. Oke, kalau boleh tahu prestasi apa sih yang Dede dapetin untuk sekolah ini? Kalau untuk prestasi yang baru saya kasih buat SMAK Thomas Aquino, saya kemarin mengikuti kejuaraan karate championship di Yogyakarta. Di sana saya bisa mendapatkan juara satu komite putra. Nah, itu saya bisa persembahkan ke SMK Thomas Aquino. Wah, keren banget ya, De. Gimana sih tahap-tahap yang Dede hadepin untuk bisa lomba ke Yogyakarta tuh? Kalau untuk tahap-tahapnya yang pasti saya sudah mempersiapkan dari latihan. Kalau untuk latihannya kurang lebih saya 1 bulan full itu latihan terus untuk persiapkan lomba ke sana. Oke, gimana sih perasaan Dede waktu ngikutin pertandingan? Mungkin dapat lawan yang susah atau yang gampang atau yang susah banget nih buat dilawan. Kalau untuk lawannya menurut saya semua lawannya sama aja, tapi kayak ya coba lawan aja. Kalau masalah menang kalah itu urusan belakang. Jadi saya sebelum melawan itu kayak percaya diri aja dulu gitu. Nah, waktu Dede dapat juara 1, gimana perasaan keluarga terdekat atau teman-teman yang lain? Kalau perasaan untuk keluarga sama teman-teman, pas saya habis dapat emas itu, saya nggak langsung ngasih tahu mereka. Saya pas pulang ke Bali baru saya langsung kayak nunjukin gitu, ngasih surprise biar mereka kayak ada rasa bahagia juga bangga gitu kan. Oke, nah keren banget ya Dede teman-teman. Gimana kalau kita beralih ke narasumber yang lain, yaitu ada Alen di sini. Alen, kalau boleh kasih tahu dong ke mereka semua prestasi apa yang Alen dapat. Prestasi yang saya dapatkan itu ada 2, yaitu lomba modification. Yang pertama itu ada di Kuta, yang kedua itu ada di Pak 23, Kak. Oke, gimana sih perasaan Alen waktu ngikutin Alen. Oke. Gimana sih perasaan Alen waktu ngikutin pertandingan, ngerasa gugup, semangat atau sebagainya mungkin? Kalau ngikuti lombanya, saya pas datang ke sana untuk mengikuti lomba dan menaruh motornya. Kalau bisa dibilang gugup sih enggak, cuma kayak lihat lawanannya itu kayak bisa dibilang di atas kelas saya sih, karena bukan orang Bali aja yang lomba, tapi banyak anak Jawa, Kak. Jadi tuh di berbagai pulau, Kak. Karena saat di lomba pertama yang di Kuta itu kok bisa dibilang ada anak Kalimantan Timur, yang bisa dibilang kalau kita anak motor itu anak Kalimantan Timur tuh kelasnya lebih atas, pokoknya lebih mewah lah pokoknya kebanding kita. Tapi juara 2 ya, iya itu keren banget loh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Gimana sih untuk kalian berdua nih? Gimana sih apa aja proses yang kalian lewatin untuk ngikutin lomba itu? Mungkin Alen nyiapin motornya, Dede latihan segala macam. Mungkin boleh dijelasin ke teman-teman semua. Kalau buat persiapan ke sana, saya latihannya itu dari pelatih saya berurut gitu latihannya. Kayak mulai dari latihan fisik itu kalau kurang lebih 3 mingguan latihan fisik, baru buat terakhirnya itu teknik-teknik
buat kita nanti selama bertanding. Jadi persiapannya buat ke sana itu bisa dibilang udah cukup matang. Wow, keren ya. Bisa nyampe nasional gitu. Mungkin Alen bisa dijelasin apa aja yang udah Alen lewatin? Persiapannya. Iya, persiapannya. Untuk kalau persiapannya itu kan saya udah lihat peserta lombanya Kak. Nah, di situ kan masih lagi sebulan lah, kalau saya dibilang masih lama kan. Nah di situ persiapannya tuh saya masih banyak kurang Kak. Mulai dari apanya masih ada yang kurang, kayak pokoknya kayak spare part gitu Kak pokoknya. Nah di situ saya mencari waktu lah di luar jam sekolah. Nah, akhirnya lutut dan semua bisa berjalan dengan lancar Kak. Susah nggak sih nyesuaiin waktu antar sekolah sama nyari bahan? Kayak mungkin kan kita tuh pulangnya sore ya, terus tiba-tiba langsung nyari bahan buat lomba lah atau gimana? Mungkin bisa jelasin? Kalau untuk waktu, kadang kalau di hari sekolah ya Kak, kadang kan kita kan pulangnya kan sore nih, kadang jam 2 atau enggak jam 3 lah kiraan kan. Paling kadang jam 5 atau enggak jam 7-an lah saya mulai nyari barangnya sama yang teman lain. Oh Berdiskusi lah, kalau misal nih saya nyari di tempat, misal di Denpasar nggak ada, kita rundingan. Kalau misal di Bali nggak ada, kita beli online di Jawa gitu Kak. Oh berarti ada bantuan dari teman-teman juga ya? Oke deh. Jadi saya di sini nih nggak sendiri dibantu. Oh oke. Gimana sih suasana kalian dalam mengikuti lomba? Mungkin Alen bisa dijelasin? Suasana lombanya. Iya, suasana lombanya. Kalau yang lomba pertama itu suasananya kok bisa dibilang agak keras sih lawannya, karena kok bisa dibilang saya agak gimana ya, lawannya agak keras gitu pokoknya Kak. Kan soalnya ada Jauh di atas Alen ya. gitu Kak. Apa tuh Oke. ada anak Kalimantan Timur lah pokoknya, Kalimantan Barat pokoknya gitu lah. Karena itu kan lawannya yang paling keras Kak soalnya. Bisa belum lagi ada anak yang lain gitu juga Kak gitu. Oke, kalau Dede gimana nih Deh suasana lomba di Jogja? Kalau suasana di lomba di Jogja itu kayak lebih berbeda daripada lomba di Bali gitu. Kayak di sana mungkin karena lebih luas ya, jadi lebih banyak masyarakatnya. Mereka kayak lebih antusias buat nonton pertandingan yang ada di sana. Jadi kayak lebih rame. Saya ngerasa ini baru kayak pertandingan yang lebih meriah gitu Kak. Oke, kan Dede ini mewakili Bali ya? Bali atau Badung sih? Kalau dari gini timnya Badung, cuman yang berangkat ke sana emang dari Badung aja, kayak bisa dibilang wakilin Bali lah. Oke, mungkin bisa dijelasin nggak sih dari tahap seleksinya segala macam bisa kamu sampai ke Jogja? Mungkin dari desa atau dari mana, dari klubmu sendiri? Oh, kalau tahapan seleksi itu dari pelatih saya yang nyeleksi, kayak mungkin yang udah beberapa kali yang mengikuti pertandingan baru kayak dilihat layak lah untuk mengikuti pertandingan di sana. Jadi seleksinya tuh diadainnya di tempat latihan saya sendiri. Oke, berarti banyak yang udah kalian lewatin ya untuk bisa lomba di tempat kalian masing-masing. Nah, mungkin ada kendala nggak sih saat mungkin ada pelatihan atau lombanya kalian, modif motor atau macam? Mungkin Alen bisa dijelasin Jadi Pak, kendalanya. kendala. Kalau untuk kendalanya sih nggak ada sih Kak. Cuma kadang mesinnya sih Kak yang suka main kadang-kadang. Di hari hanya itu atau gimana tuh? Di hari-harinya. Kadang kan karena ini kan lomba ini kan malam Kak, ngambil jam malam kan, jam orang istirahat kan, soalnya kan lombanya ini kan pada knalpot brong lebih berisik lah Kak gitu kan. Kan jam malam. Nah, pas itu kan malam Kak, kan mulainya dari jam 6. Di situ saya sama teman saya yang lain kan mau ngambil motor saya tuh di bengkel. Nah, pas saya hidupin, ternyata macet mesinnya, nggak kayak di starter nggak mau hidup, ternyata dia bermasalah. Akhirnya kan udah siap tuh Kak. Nah, itu kan udah rapi, udah dicuci. Nah, mau nggak mau mesinnya kan bermasalah. Jadinya saya sama yang lain terpaksa bongkar lagi bodinya sama yang lain. Jadi kita cek kendalanya, ternyata ada yang putus itu, itu dipasang lagi. Jadi, Itu bongkar mesinnya tuh di Hamin 1 lomba atau gimana tuh? maksudnya Bongkar mesin, tadi kan kamu bilang bongkar mesin kan karena ada masalah. Itu tuh di Hamin 1 lombanya apa di hari H lombanya? di hari lombanya Kak. Wah. Tapi
puji Tuhan bisa. Ya, berarti nutut waktu lah. keren banget ya, berarti bisa menyelesaikan masalah dalam waktu singkat. Oke, kendalanya Dede sendiri apa aja sih? Kalau kendala mungkin pas lagi latihan saya kayak ngerasa udah capek tapi kayak gimana ya harus tetap latihan terus. Jadi kayak rasa di hati sama gini kan beda, jadi kayak udah capek tapi harus tetap latihan. Habis itu kalau misalkan lagi latihan tiba-tiba kayak ada cedera, seleo atau segala macem, itu yang bikin saya kayak udah mulai mau putus asa buat mungkin berhenti sampai sini aja udah nggak kuat. Tapi kayak mikir lagi rugi latihan udah bertahun-tahun tapi kayak baru segini doang udah mau berhenti. Jadi ya harus tetap semangat. Ya, tapi akhirnya membuahkan hasil ya, juara 1. Puji Tuhan. Nah, Alen, kita tahu kan semuanya tuh, Alan, iya. Alan, kan kita semua tahu ya, kalau modif motor itu identik sama SMK. Kenapa sih Alan milih SMA? Kalau pertanyaan itu kalau bisa dibilang modification ini saya cuma hanya di hobi Kak. Nah, saya memilih masuk di SMA ini karena saya ingin berkarakter gitu. Oh, pendidikan karakter ya? Pendidikan karakter Kak. Oke, setelah kalian menangin juara 1 dan juga 2, apa sih impian dan harapan kalian ke depannya? Mungkin dari Dede? Kalau buat impian saya mungkin kan masih banyak lagi lomba yang saya masih bisa ikuti. Saya berharap untuk lomba-lombanya saya masih bisa ikuti dan bisa membuahkan hasil yang terbaik. Jadi kayak saya harus tetap semangat latihan buat ikutin lomba-lomba yang akan diadakan berikutnya Kak. Oke, kalau Alen sendiri gimana? Harapannya. Iya, harapannya untuk kedepannya. Kalau harapan saya sama kayak Dede, cuma saya nambahin pede aja apa yang kita punya sama yang kita siapin, jangan pernah takut kalah. Jadi kayak maju aja, tampil apa yang kita punya, gitu aja Kak. Oke, jadi poin pentingnya itu yang penting percaya diri ya teman-teman. Ya, Oke deh, sekian dulu dari aku dan dari Dede dan juga Alan. Jadi terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk tunggu episode berikutnya. Sampai jumpa semuanya.